Ini sudah lingkaran setan kalau kita tengok apa segala macam. Karena memang barang ini tadi udah berlangsungnya lebih dari 20 tahun kan totalnya ini tadi. Modus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan ini sudah menjadi itu modus yang dianggap kita klasik lah gitu ya, sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Iya, di kita sini bahwa smelter swasta ini kemudian melebur timah apa segala macam ini sudah hampir 20-an tahun kan totalnya. Ada oknum-oknum di pusat juga menjadi bagian dari permainan ini. Kenyataannya apa yang terjadi sekarang ini itu yang terjadi. Menguak skenario culas rencana kegiatan anggaran biaya pertambangan timah. Tentu bukanlah perkara mudah. Karut-marut pengelolaan pertambangan timah di negeri serumpun sebalai harus segera diatasi. Temuan terbaru tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada 2,5 triliun rupiah potensi kerugian negara dari pengelolaan timah. Semua itu berasal dari pertambangan tidak resmi. RKAB merupakan acuan untuk ekspor, yang kesemuanya perizinan ada di Kementerian ESDM. Aparat penegak hukum harusnya memiliki tanggung jawab juga untuk kemudian membantu membenahi ini semua. Sejauh apa dan bagaimana modus-modus potensi kerugian negara bisa terjadi melalui RKAB, kami menyajikannya secara eksklusif kepada Anda semua dengan judul Menguak Skenario Culas RKAB Timah. Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah penduduk hampir 1.500.000 jiwa. Dominasi mata pencaharian di negeri serumpun sebalai ini asih bergantung pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, industri jasa, nelayan, dan masih banyak lagi. Untuk mencari nafkah anak dan istri. Kalau mau ada pilihan sih mau, tapi mau gimana lagi, inilah mata pencarian. Kan cari kerja sekarang susah. Mau gimana lagi, Bang? Cukuplah kadang-kadang untuk makan. Kalau balik modal, kadang-kadang sih nggak dapat, kadang-kadang dapat. Cuma kalau rusak mesin, itu kita ngutang. Pertambangan timah khususnya masih mendominasi sektor mata pencaharian masyarakat Bangka Belitung. Provinsi yang terdiri dari 7 kabupaten kota terus berkembang hingga saat ini. Negeri yang disebut-sebut memiliki kekayaan alam tinggi berupa timah terus maju, terus berkembang seiring perkembangan zaman. Meski demikian, masih ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat yang tak kunjung meningkat. Dalam modusnya tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin, atau dia izinnya misalnya ini 10 hektar, tetapi dia tambangnya di area yang tanpa izin. Garis besarnya dari RKAB ini kan bahwa setelah perusahaan tambang yang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi, IUP operasi produksi, akan memulai eksploitasi ataupun mengerjakan tambang mereka, ini kan mereka harus menyusun sebuah rencana kerja, rencana eksploitasi ini tadi. Inilah yang dirangkum di RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya. Artinya mencakup di sini adalah bahwa dari luasan IUP mereka ini tadi, mereka akan mengerjakan ini tadi berapa luas, kemudian metode penambangannya bagaimana, kemudian rencana yang akan diproduksi ini berapa banyak, kemudian juga terkait lingkungannya apa segala macam yang menjadi dasar dari penyusunan biaya reklamasi, biaya tambangnya ataupun apa. Ini
inilah yang dirangkum ataupun dicakup dari selain metode tambangnya, kemudian jumlah yang akan diproduksi, itulah yang dicakup di RKAB ini. Tahu nggak kamu kalau perbedaan penambang seperti kalian ini dengan perusahaan-perusahaan itu kan beda jauh kan? Beda. Kalian tahu mereka tuh jualnya berapa? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Sekarang sih agak susah, lokasinya di sini sudah habis semua di tambang tai-tai besar. Jadi kami ini hanya mutir-mutir ngambil-ngambil sisanya. Pertambangan timah masih menjadi primadona bagi masyarakat Bangka Belitung. Namun, apakah pertambangan timah memberikan kesejahteraan yang juga setara sebesar nilainya yang begitu dimuliakan? Upaya membongkar skenario culas pertambangan timah terus dilakukan berbagai pihak. Di antaranya adalah menguak rencana kegiatan anggaran biaya yang tidak prosedural yang diduga kuat masih terus terjadi. Nah, terinformasi juga saat ini Kejaksaan Agung juga sedang melakukan penyidikan tindak korupsi dalam pengurusan IUP mungkin di daerah Bangka Belitung ya. Bukan dugaan faktual, tapi kalau untuk ngomong lebih dalam ataupun menelusuri lebih lanjut ataupun apa ini tadi, ya mungkin tugas dan peran dari aparat penegak hukum lah sebenarnya untuk ini tadi kan. Tapi kalau indikasi kuatnya iya, kalau tidak akan terjadi. Artinya RKAB bodong ini tadi, kemudian ini tadi kalau memang ini tidak. Karut-marut tata kelola pertambangan di bumi serumpun Sebalai harus segera diatasi. Dalam episode terbaru yang disampaikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP pada tahun 2022 menilai perlu pembenahan tata kelola industri timah dalam negeri. Hal ini seiring dengan adanya potensi kerugian negara sebesar 2,5 triliun dari pertambangan tanpa izin atau peti di wilayah operasi pertambangan PT Timah. Ya, klaster-klasternya sudah dilihat. Ada klaster menjadi klaster BUMN, kemudian klaster pemerintah daerah. Jadi saya sampaikan korupsi pertambangan itu ya tidak menutup kemungkinan ya melibatkan pelakunya itu dari BUMN pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten. Gimana kalau soal harga sih, harganya jangan diturunin terlalu rendah. Kalau bisa harganya distabilkan untuk bahan-bahan pokoknya. Ini nggak stabil sama mata pencariannya. Kalau dapat di sini kan cuma untuk makan doang. Temuan BPKP ini harus dicermati oleh pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum. Potensi-potensi kerugian negara ini berdampak ke banyak aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Yang sebelum ini menjadi kewajiban untuk menjadi dasar penyusunan nantinya kuota ekspor mereka seperti yang sekarang ini, mereka juga sudah menyusun. Tapi sekarang artinya benar tidak mereka bekerja apa segala macam, salah satu dilihat dari RKAB ini tadi. Dalam permainan timahnya tadi, karena mereka sudah tahu bahwa salah satu cara mendapatkan barangnya tidak murni dari menambang sendiri, bisa dilakukan dengan trading. Kadang-kadang mereka tidak mementingkan juga, artinya potensinya besar atau tidak, layak ekonomis atau tidak. Kadang-kadang mereka tidak melakukan eksplorasi sama sekali terhadap ini tadi, tapi ditingkatkan menjadi IUP operasi produksi agar bisa untuk menjadi nanti IUP ini menjadi asal-usul barangnya nanti untuk dari timah balokan yang mereka produksi di smelter mereka ini tadi. Data yang menjadi dasar penerbitan RKAB perusahaan timah diduga
diragukan persetujuannya sesuai prosedur atau tidak, sehingga memunculkan kecurigaan yang berimplikasi pada ekspor timah mengalir deras dari perusahaan-perusahaan smelter timah yang hanya memiliki izin usaha pertambangan di bawah 10.000 hektar. Bahkan ada yang di bawah 1.000 hektar. Kuota ekspor yang diberikan sangat erat kaitannya dengan persetujuan RKAB yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral Batubara, Kementerian ESDM. BRINS melakukan berbagai upaya untuk menguak skenario culas prosedural RKAB ini. Satu di antaranya melakukan sosialisasi, melakukan penelitian-penelitian, dan melakukan banyak hal, termasuk riset. BRINS menduga atau mengendus ada kecurigaan prosedur pembuatan RKAB tidak sesuai. Hal ini berdampak pada potensi kerugian negara yang semakin membesar. Bahwa dari penyusunan RKAB ini menjadi dasarnya terjadi manipulasi, itulah awalnya sebenarnya. Banyak ini kemudian ini tadi bahwa datanya bodong, tidak dilakukan sesuai dengan sebenarnya, bahwa hasil eksplorasi apakah benar atau tidak, ini tadi akhirnya RKAB-nya pun disusun secara tidak asal-asalan, benar, tapi bodong datanya, tidak sebenarnya data yang ada di lapangan. Lalu, bagaimana dengan penambang-penambang rakyat? Apakah mereka juga merasakan kesejahteraan menambang sumber daya alam yang terbesar, yang disebut-sebut merupakan paling besar? Lalu, apakah kesejahteraan juga dirasakan oleh penambang-penambang rakyat yang notabene hanya mengandalkan modal di bawah 5 juta atau setara dengan penghasilan 100 hingga 200 ribu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Lalu bagaimana pula kemudian pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memberikan kenyamanan kesejahteraan bagi mereka yang hanya untuk memenuhi kuota makan kebutuhan sehari-hari bersama keluarga, anak, istri, dan keluarga yang lainnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wandi misalnya, seorang penambang yang mengaku begitu sulit untuk mendapatkan hanya kebutuhan hidup sehari-hari. Yang penting anak istri bisa makan kan? Iya. Data dan fakta, masih ada beberapa perusahaan yang memang sebenarnya fiktif. Artinya dalam menyusun RKAB ini tadi. Dalam artian bahwa apa yang mereka buat di RKAB, kenyataan di lapangan tidak pernah dilakukan sama sekali. Contoh ada salah satu perusahaan lah yang kemudian menyusun RKAB, kemudian melakukan ekspor juga di 2022-2023 mereka masih melakukan ekspor, artinya RKAB mereka masih diterima apa segala macam. Mereka memiliki IUP di wilayah laut, luasannya sekitar totalnya 1000-an hektar. Sudah tidak pernah dilakukan produksi di wilayah ini tadi. Di wilayah laut itu? Ya, metodenya disebutkan menggunakan kapal hisap produksi atau apa? Kapasitasnya tidak ada? Tidak pernah ada unit produksi, tidak pernah apa, tapi mereka melakukan ekspor terus. Barangnya banyak? Ya, ribuan ton lah tahun kemarin ya. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang masih menggantungkan hidup pada pertambangan merupakan tugas pemerintah. Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah? Dan bagaimana caranya? Sistem seperti apa yang harus dilakukan agar kemudian pundi-pundi keuangan dari sumber daya alam ini tidak hanya mengalir kepada 1-2 orang kelompok saja, memperkaya mereka saja, sementara rakyat kecil terus sengsara. Kejaksaan Agung kemudian beberapa waktu lalu menguak modus apa saja yang berpotensi menjadi jalan masuk korupsi timah. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Jampitsus Kejaksaan Agung, Dr. Undang Mugopal, SH.M.Hum mengungkapkan sejumlah modus korupsi di bidang pertambangan. Modus itu diantaranya tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin, tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu, tindak pidana melakukan operasi produksi di tahapan eksplorasi,
tindak pidana memindah tangankan perizinan kepada orang lain, hingga tindak pidana tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Undang mengungkapkan saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi pertambangan timah. Menjawab tentang modus manipulasi ekspor dan penerbitan rencana kegiatan dan anggaran biaya smelter timah, Undang menyebut dua hal itu bisa menjadi modus korupsi. Modus ini sedang ditangani seolah-olah sudah sesuai prosedur, tetapi kadang penyidik menemukan modus korupsi itu. Modus korupsi yang ditangani adalah tindak pidana korupsi dalam pengurusan izin usaha pertambangan. Kadang-kadang dilihat dari perizinan itu hanya copy-paste saja tanpa didukung data yang akurat, sehingga dalam hal ini di negara dirugikan. Brins mengingat bahwa kalau untuk selesai tuntas apa segala macam ini masih agak berat nampaknya. Agak berat dalam waktu dekat ya. Tapi artinya bukan kita pesimis apa segala macam. Tapi kalau kita menuju ke arah yang lebih baik, artinya menuju ini sebenarnya aturan-aturan regulasi ini sudah bagus sekali sebenarnya ini tadi. Tinggal bagaimana setiap pihak yang melakukannya lah dengan bertanggung jawab. Yang memproduksi timah, artinya peleburan pihak smelter apa, ayolah menjadi perusahaan peleburan timah ataupun yang memproduksi timah ini tadi yang bermartabat, yang beretika, yang menerbitkan izin pun ayo bekerja sesuai dengan aturan-aturan. Yang ada yang melakukan fungsi pengawasan juga mengawasi dengan sebenarnya, tindak yang melanggar, yang tidak sesuai dengan rencana kerja, yang menerapkan hukum juga, ayo aturan hukumnya apa bagi yang melanggar ini tadi. Jadi enak lah barang ini tadi. Nah, kalau kemudian ada kesadaran ini timbul apa segala macam, cepat atau lambat mungkin akan tercapai nantinya. Intinya, kalau sudah sampai prosedur, tidak mungkinlah penyidik mempermasalahkan itu. Kasusnya di Bangka Belitung, digeledah ada di Surabaya, dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada info yang akurat dari Direktur Penyelidikan Kejagung. Harapannya pihak-pihak yang memiliki data bisa melaporkan ke pihak kejaksaan apapun yang terjadi di daerah termasuk di Kejaksaan Agung.